Podcast BRIN, podcast riset dan inovasi, eksplorasi sains tanpa batas. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam podcast episode kali ini di Badan Riset Inovasi Nasional. Saya Dian Agustina. Pada episode podcast kali ini saya akan menemani kawan BRIN semua. Dan tentunya saya tidak sendiri karena saya ditemani oleh Direktur Repositori Multimedia dan Penerbitan Ilmiah, Bapak Ayom Widipaminto. Kita akan berbincang-bincang mengenai apa itu repositori ilmiah nasional. Apa sih repositori ilmiah nasional dan mengapa penting untuk riset dan inovasi di Indonesia? Selamat datang Pak Ayom. Terima kasih sudah menyempatkan hadir pada podcast kali ini. Langsung saja nih Pak Ayom, kawan BRIN pasti sudah penasaran kan? Ingin tahu apa itu repositori secara lebih detail. Mungkin Bapak bisa ceritakan sedikit apa sih repositori itu Pak? Baik, terima kasih Mbak Dian. Jadi kalau repositori secara bahasa adalah tempat penyimpanan arsip. Jadi secara fisik maupun secara virtual, ketika kita ingin menyimpan sesuatu yang lama, barang atau data, itu di repositori. Jadi ketika kita ingin mengakses atau mengambil atau menggunakan kembali simpanan kita, baik itu barang dan data, itu di repositori. Mungkin. Oke, terus apakah repositori itu hanya ada di BRIN, Pak? Ya, tentu tidak ya. Jadi kalau kita bicara tempat penyimpanan, sekarang perkembangan digital data, bahkan perpustakaan itu sekarang sudah bertransformasi menjadi repositori. Kalau kita lihat di perpustakaan perguruan tinggi, mereka punya repositori. Kemudian di institusi-institusi riset tentu mereka punya repositori. Dan tren ke depan, data penelitian atau data yang disimpan di repositori merupakan tren pengelolaan ke depan sebagai kekayaan pengetahuan kita. Oke, terus bedanya apa tuh Pak? Tadi kan repositori ya, dan pasti ada lagi nih yang suka kita dengar ada repositori ilmiah nasional. Mungkin Bapak bisa jelaskan juga? Ya, menarik ini Mbak Dian. Jadi kalau kita bicara repositori ilmiah nasional, tentu ada ilmiah dan nasional. Tentu yang terkait dengan tempat penyimpanan data ilmiah yang bisa melayani seluruh nasional. Dan kalau kita merefer regulasi yang ada namanya Undang-Undang 11 tahun 2019 terkait dengan Sinas Iptek, itu mengamanatkan wajib serah wajib simpan. Dan BRIN sebagai badan yang mengampu kegiatan riset dan inovasi secara nasional itu melaksanakan layanan ya. Meskipun judulnya wajib serah wajib simpan, BRIN akan melaksanakan layanan wajib serah wajib simpan dalam bentuk menyediakan backup data melalui tadi RIN, repositori ilmiah nasional. Jadi RIN didefinisikan sebagai sarana untuk menyelamatkan, menyimpan dan membagi data. Apa yang disimpan, data primer atau data penelitian dan keluaran hasil riset. Jadi istilahnya RIN itu sebagai media online-nya untuk penyimpanan tersebut ya Pak? Betul. Oke, terus kenapa harus ada RIN di BRIN Pak? Ya, tadi saya sudah sebutkan ada regulasi yang mengamanatkan bahwa pemilik data atau yang memiliki data terkait dengan data penelitian, pengembangan dan penerapan itu harus melakukan wajib serah wajib simpan. Nah bentuknya apa? BRIN itu menyediakan sarananya, RIN-nya. Jadi semacam layanan menyediakan storage atau media penyimpanan kepada pemilik data. Nah harapannya ini bisa data ini kita bisa selamatkan. Apa pentingnya? Ketika data itu diselamatkan, tentu kegiatan riset yang lain akan berkembang. Jadi sesuai dengan salah satu tugas BRIN untuk memfasilitasi seluruh ekosistem riset, kita menyediakan RIN untuk membackup data dan bisa diakses oleh semuanya. Oke, terus Pak kalau terkait RIN tadi ya Pak, siapa saja pemilik data penelitian tersebut? Ya, kalau menurut Undang-Undang 11 tahun 2019 ada 3 pemilik data. Satu itu penyandang dana, institusi penyandang dana, dan kedua adalah SDM riset atau perisetnya, dan yang ketiga adalah lembaga risetnya. Dan 3 entitas atau 3 aktor ini sebagai pemilik data yang mendefinisikan level akses dari data tersebut. Jadi sekali lagi RIN itu media layanan
kepada pemilik data dan pengguna data, dan semuanya tentu didefinisikan atau ditentukan levelnya oleh si pemilik data. Jadi BRIN tidak semena-mena ketika menyediakan media penyimpanan, datanya bisa diakses oleh siapa saja. Itu ditentukan oleh pemilik dan lisensi data tersebut. Oke. Terus yang paling penting Pak, terus mengapa periset harus mengolah datanya? Ya, kalau kita lihat bahwa hasil penelitian-penelitian yang ada, awareness dari periset sendiri dalam menganggap menyimpan data itu penting itu masih rendah. Sebagian besar periset kita menyimpan data pada laptop dan desktopnya sendiri. Dan ketika ada kesalahan atau kecelakaan atau bencana, itu data itu hilang. Lalu siapa yang akan menyelamatkan? Sementara kita bertahun-tahun melaksanakan kegiatan itu. Jadi ibaratnya ini bukan hanya kekayaan tapi harta karun kita. Bayangkan ketika ada periset asing datang ke kita, kemudian kerjasama dengan periset lokal, kemudian datanya tidak diselamatkan oleh kita, kemudian hilang saja atau dibawa oleh peneliti asing tersebut. Itu kan suatu kerugian yang sangat besar. Dan BRIN melihat kepentingan dan tren ke depan, kita harus menyelamatkan kekayaan atau harta karun penelitian kita. Iya. Oke Pak, terus kalau kebijakan pemanfaatan yang ada di RIN itu seperti apa? Oke, kalau tadi terkait dengan kebijakan pemanfaatan, tentu sebagai layanan data, layanan backup data, level akses atau pemanfaatan tentu dimiliki oleh atau ditentukan oleh pemilik data. Tadi pemilik ada data di 3, penyandang dana, perisetnya, dan lembaga risetnya. RIN akan membuka seluruh metadata yang ada. Jadi seluruh metadata yang ada. Tapi untuk mengakses level datanya itu harus ditentukan oleh penyedianya. Dan tadi di Undang-Undang 11 2019 kita mengenal juga ada pengaturan terkait dengan material transfer agreement. Jadi material transfer agreement itu bisa dalam bentuk fisik dan digital. Dan itu akan kita dorong RIN sebagai counter yang ke depan. Material transfer agreement atau material itu atau data digital itu dapat ditransfer ke luar negeri dengan prasyarat tidak ada fasilitas di dalam negeri yang bisa mengolah maupun menganalisis data tersebut. Jadi kita harus jaga tersebut, dan itu harus dengan perjanjian. Perjanjian tentu nanti difasilitasi secara sistem untuk memudahkan para pengguna dan pemilik data untuk menggunakan tersebut. Jadi kita jaga sesuai dengan semangat Undang-Undang 11 2019 bahwa seluruh bumi, kekayaan air termasuk data penelitian atau data primer yang akan dihasilkan dari seluruh kegiatan yang ada di bumi kita akan dilaksanakan sebesar-besarnya untuk negara kita. Oke. Terus untuk penyimpanan data dari yang dititipkan itu ya Pak, periset itu ada di mana ya Pak? Oke. Jadi RIN itu tentu ada satu data manajemennya. Kemudian di belakangnya ada sistemnya dan storage-nya. Jadi tentu data dan storage sistemnya dikelola oleh Pusdatin BRIN, yang dimana kita siap dengan sistem storage yang cukup besar dan cloud yang cukup mumpuni lah, karena kita sebagai satu-satunya badan yang mengampu riset inovasi. Dan yang paling penting dalam perspektif pemilik data maupun pengguna, data itu kita jamin keamanannya. Baik ketika pemilik data mengupload data ataupun ketika datanya ada di dalam kita. Sesuai undang-undang, amanat untuk menyimpan data itu selama 20 tahun, namun BRIN akan tetap menyimpan data itu selamanya. Sehingga seluruh data kita akan hitung data growth ya, pertumbuhannya seperti apa, dan saat ini kita sudah menyimpan sekitar dari 2000-an institusi atau 2000-an pemilik data, kemudian 20.000 judul project atau judul risetnya, dan ada sekitar 80 atau sampai 90.000 data yang tersimpan di RIN. Dan kita ingin mengundang tentu seluruh periset yang ada di nasional kita maupun yang berkolaborasi dengan asing untuk bisa memanfaatkan layanan backup data ini. Jadi nggak khusus untuk pegawai BRIN aja ya Pak ya, ini bisa untuk semuanya, bahkan dari peneliti asing juga bisa gitu. Betul. Jadi kalau kita lihat Undang-Undang Sinasiptek, wajib serah wajib simpan itu wajib untuk 3 aktor tadi, penyandang dana,
perisetnya dan lembaganya, dan itu untuk seluruh nasional. Jadi kalau ada aktivitas yang menghasilkan data primer, misalnya data primer itu adalah data otentik hasil dari litbang jirap gitu ya. Kemudian keluaran hasil risetnya itu akan masuk di dalam RIN tersebut. Oke. Terus Pak, apakah RIN ini hanya ada di Indonesia? Tentu tidak ya, karena kalau kita lihat perkembangannya bahwa repositori yang mengelola data primer itu sekarang sudah berkembang. Bahkan dari Cina itu mengembangkan semacam platform repositorinya. Jadi semacam engine untuk mengolah data dan memanfaatkan lebih jauh. Dan karena sifat riset itu tergantung sifat ilmunya, ada riset yang mengharuskan kolaborasi secara global. Kalau kita ketahui bersama ketika terjadi pandemi, ada riset terkait vaksin itu global. Jadi kita masing-masing mengirimkan datanya dan dikolaborasikan secara internasional. Cina membangun CBCN atau semacam platform repositorinya dan membangun semacam kolaborasi global yang dinamakan Big Health Open Health Big Data, dan itu berkembang gitu. Nah, posisi RIN seperti apa? Tentu RIN atau BRIN atau secara nasional tadi sesuai semangat dari Undang-Undang 11 2019, kita satu ingin mengamankan data tersebut dan memanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan Indonesia. Tentu dengan kolaborasi gitu ya. Jadi kita harus satu mengamankan, dan ketika kita sudah bisa menyelamatkan kekayaan kita, kita akan dorong untuk kolaborasi supaya bermanfaat untuk negara kita. Oke. Jadi dari sisi keamanannya udah insya Allah pastinya udah baik banget ya Pak ya, udah Betul. terjamin lah Betul. gitu. Baik, terus Pak yang lebih pasti yang ingin ditanyakan, apakah RIN ini berbayar Pak? Oke, sebagai layanan negara tentu tidak. Jadi kami mendorong seluruh pemilik data atau tadi ada 3 aktornya, baik itu institusinya, perisetnya maupun lembaganya, untuk memanfaatkan layanan data tersebut. Tentu kita paham dalam perspektif stakeholder, pemilik data maupun pengguna, yaitu kita jamin keamanannya. Dan yang kedua, bagaimana data ini setelah tersimpan bisa didorong untuk pemanfaatannya. Pemanfaatan tentu dengan tetap menjaga kepentingan negara kita. Oke. Terus Pak, apakah kontributor nih ya wajib membuka akses data atau pendata Pak? Baik. Jadi tadi pemilik data tiga aktor tadi bisa menentukan level akses data tersebut. Jadi ketika data itu misalkan biasanya kalau perusahaan swasta gitu menganggap bahwa itu ada unsur kompetisi yang harus dijaga, dia akan melindungi isi data tersebut. Hanya metadatanya saja untuk terlihat bahwa perusahaan A menyimpan data di BRIN atau di RIN, sehingga mereka bisa diakses atau bisa diketahui oleh perusahaan lainnya. Jadi itu tergantung dari pemilik data. Namun di BRIN atau di RIN itu ada kebijakan deposit dan akses data. Ketika tadi pengguna atau pemilik data sudah mendefinisikan bahwa data itu tertutup, namun ketika kepentingan negara ada unsur-unsur keamanan negara atau pelanggaran pidana, itu bisa dibuka tentu dengan peraturan yang berlaku begitu, misalkan surat perintah pengadilan atau yang lainnya. Dan kami atau dari BRIN sedang menyusun regulasi lebih lanjut berdasarkan perspektif pengguna maupun perkembangan yang terjadi sekarang. Oke. Jadi intinya kalau misalnya saya sebagai periset jadi bagian dari RIN itu mau buka data tergantung dari saya yang bisa aksesnya apa aja ya Pak. Betul. Terus siapa saja yang mengunduh file-file saya juga tergantung dari open access yang saya buka itu. Betul. Jadi ketika kita sarankan semua terbuka, tapi ketika pemilik itu menetapkan bahwa tertutup, pada RIN ketika pengguna melihat ada potensi pemanfaatan, dia bisa berkontak kepada pemilik. Kemudian ketika pemilik memutuskan ya saya buka, di RIN kami sediakan form untuk membuka akses. Jadi akan diisi secara sistem dan itu terbuka. Dan disitulah kita harapkan ada kolaborasi yang muncul. Jadi kalau kita perhatikan repositori yang mendorong kolaborasi itu lebih berkembang lebih cepat untuk
membangun ekosistem riset yang ada. Jadi periset itu sendiri bisa membatasi akses terhadap data yang mereka miliki ya Betul. Pak. Pengguna RIN itu kan tadi Bapak udah sebutin ada 3 ya. Terus bagaimana cara membuka akun di RIN Pak? Jadi kalau kita lihat ada alamatnya rin.brin.go.id itu kita bisa akses secara langsung. Di situ bisa sign up secara langsung dan bisa melakukan jadi kami RIN di BRIN itu mengadop sistem yang ada di Harvard University. Jadi menentukan data first pemiliknya, data set itu sebagai judul projectnya atau judul penelitian, dan file itu adalah data yang akan diupload. Nanti ada form-form yang bisa diikuti dan kami siap mendampingi para periset untuk bisa mengakses atau mengupload data. Dan yang menarik, RIN atau sudah mencoba memetakan seluruh periset yang dia ada di BRIN. Jadi kita ada 12 OR, organisasi riset, ada 28 pusat riset, kita akomodir semua dan kita dampingi. Begitu juga dengan skema-skema pendanaan. Ada ekspedisi yang di Direktorat Pendanaan, kita juga dampingi sampai mereka bisa menyimpan data, baik secara fisik maupun secara digital. Kalau secara fisik kita akan upload metadatanya saja, namun datanya akan dicatat, disimpan di Direktorat Koleksi Ilmiah yang ada di Deputi Infrastruktur. Demikian. Oke, baik nih Pak. Terakhirnya Pak Ayom, dari diskusi tadi ternyata repositori itu penting banget ya. Saya menyimpulkan jadi RIN merupakan sarana untuk menyimpan, melestarikan, mengutip, menganalisis, dan berbagi data penelitian. Jadi RIN itu sebagai media online dalam mengelola, menyimpan, dan berbagi data penelitian. Siapapun bisa menjadi bagian dari RIN. Nah Pak, selain itu benefitnya juga banyak banget ya Pak. Memudahkan temu kembali data, melindungi data berharga Anda sekaligus menjaga kualitas data yang kita miliki. Nah oke Pak, sebelum kita tutup acara ini mungkin ada ajakan Bapak buat kawan-kawan BRIN yang ingin menjadi bagian dari RIN Pak. Ya, terima kasih Mbak Dian, tentu kawan-kawan BRIN. Kami sebagai pengelola repositori ilmiah nasional mengajak semua begitu ya untuk aware terhadap bagaimana menyelamatkan data kita. Tadi kami atau RIN itu menyediakan layanan backup data sebagai layanan negara wajib serah wajib simpan. Tentu harapannya ini bisa menjawab kepentingan bagi ekosistem riset maupun pengembangan riset-riset berikutnya. Dan kami juga ini sebagai penutup sekarang akan digerakkan semacam flagship BRIN ke depan. Jadi RIN bersama Direktorat Tata Kelola Perizinan, bersama Pusdatin, bersama Direktorat Koleksi Ilmiah dan Direktorat yang mengelola fasilitas laboratorium akan terintegrasi melayani seluruh layanan wajib serah wajib simpan. Jadi Bapak Ibu semua, kawan-kawan BRIN, teman-teman semua ketika mempunyai data primer atau data penelitian akan kita sediakan layanan backupnya dengan mudah, tidak berbayar, dan harapannya kita bisa membangun bahwa negara kita punya harta karun kekayaan pengetahuan yang siap diselamatkan dan dimanfaatkan untuk semua. Demikian Mbak. Terima kasih. Nah, untuk kawan BRIN jangan lupa ayo ikut menjadi bagian dari RIN karena kita dapat melestarikan data yang kita miliki. Baik, terima kasih Pak Ayom atas kesempatannya telah berdiskusi pada kali ini. Semoga Bapak selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan dalam bekerja. Terima kasih Mbak Dian, semoga bermanfaat. Salam sehat buat semua. Ya, terima kasih Pak. Baik kawan BRIN, demikianlah diskusi kita dengan Bapak Ayom Widipaminto sebagai Direktur Repositori Multimedia dan Penerbitan Ilmiah. Semoga diskusi kali ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di episode podcast BRIN selanjutnya. Salam eksplorasi sains tanpa batas. Podcast BRIN, podcast riset dan inovasi. Eksplorasi sains tanpa batas.